Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian makna nih ya. La yakun ta'akhuru amadi ae zamanil auto. Diulangi lagi. La yakun aja nganti ana. Janganlah gitu ya. Janganlah sampai. La yakun aja nganti ana opo ta'akhuru amadi akhire atau lambate mangsa. Ai zamanil autai tegese zaman paparing. Ai zamanil autai tegese zaman paparing. Ai zamanil auta tegese zaman paparing bita akhurima kelawan akhire perkara. Yaqa'u kang tumiba. Yaqa'u kang tumiba opoma fihi ing dalam zaman. Jangan sampai ta'akhur lambatnya waktu pemberian. Lambatnya pemberian. Kita berdoa tetapi pemberian Allah belum juga kunjung tiba. Kita berdoa tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah. Nah ini. Padahal ma'al ilhahi sertane nemen-nemen. Ma'al ilhahi sertane nemen-nemen. Padahal doa kita sudah maksimal. Malam hari kita baca Fatihah sesuai dengan adatnya 786 ilmu Fatihah Bismillah. Kita baca Bismillah berapa? 786 sesuai dengan adatnya Bismillah. Kita sudah mengamalkan doa itu sesuai dengan rumus keilmuan ya. Bahkan kita sudah mengamalkannya sampai beberapa hari sesuai dengan ijazah daripada guru-guru kita. Prosedur sudah kita tempuh. Doa sudah kita sampaikan, kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Ma'al ilhahi, kita sudah berilha, bersungguh-sungguh di dalam berdoa gitu. Bidoa bizawali awsafi basyariyatika kelawan ilange bizawali awsafi basyariyatika kelawan ilangnya pira-pira sifat bangsa manusia sira. Kelawan ilangnya pira-pira sifat bangsa manusia sira. Kita sudah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan manusia. Apa kebiasaan manusia? Malam hari tidur ya. Orang lain tidur, kita hilangkan kebiasaan itu, kita malah melek ya. Orang lain ngorok, kita wiridan, kita zikiran. Siang hari umumnya manusia makan, kita malah puasa. Orang lain ngobrol, ngareng ngidul, ngomong-ngomong yang gak karu-karuan, kita malah membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kita sudah tempuh itu semua. Warobin hijabilan ilange hijab anka saking sira, bahkan kita sudah disingkapkan hijab dari kita. Artinya kita itu bukan orang biasa, sudah dihilangkan, dibuang hijab sehingga kita bisa melihat ya, bisa melihat atau bisa mukasyafah misalnya gitu. Sudah pada level mukasyafah tapi doa kita masih juga belum dikabulkan. Wa wuzulika lan tumakane sira, wa wuzulika lan tumakane sira ila maulaka maring bendara sira. Dan kita sudah wusul kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, sudah bisa musyahadah, menyaksikan Allah, menyaksikan bahwa perbuatan yang ada itu adalah bersumber dari Allah, sudah musyahadah. Nah, tapi tetap doa kita misalkan masih belum dikabulkan, ngadoa terus-terusan,
Bahkan kita juga makomnya bukan seorang santri, seorang ustadz, bahkan seorang syekh misalkan. Bahkan kita sudah diangkat hijabnya, dihilangkan hijabnya, ya. Kemudian kita juga sudah husul kepada Allah. Doa kita juga terus-terusan kita sampaikan kepada Allah. Tapi kok belum juga ya doa kita dikabulkan. Hal itu janganlah sampai mujiban liyaksika, jangan sampai menyebabkan engkau putus asa dari berdoa. Hati-hati. Iku mujiban kang nimbulaken, iku mujiban kang netepaken liyaksika maring liyaksika maring pegote sira, maring kepegotan sira. Liyaksika maring kepegotan sira. Jangan sampai hal itu menimbulkan engkau putus asa, min ijabati du'ai, saking dan sumbadanine doa. Jangan sampai menjadikan engkau putus asa dari dikabulkannya doa-doamu. Jangan sampai putus asa. Terus saja berdoa, terus saja meminta kepada Allah. Tapi kata guru puasanya seminggu, ya nggak apa-apa puasa seminggu, tapi berdoa jangan dibatasi seminggu, jangan putus. Lanjut aja. Seminggu selesai, lanjutkan sampai 40 hari. 40 hari sudah terlewat, teruskan sampai kita terus berdoa. Tiada henti, ya. Tiada dibatasi waktu. Kenapa kita harus terus-menerus berdoa meskipun kita belum merasakan ijabah doa? Karena fahuwa domina lakal ijabah. Bahwa mangka utawi Gusti Allah, bahwa mangka utawi Gusti Allah. Iku domina nanggung sapa Allah, karena Allah menjamin laka untukmu al ijabata ing ijabah. Karena Allah sudah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah. Ini perintah Allah, kita disuruh jangan memikirkan masalah ijabah. Ijabah mah urusan Allah, dikabulkannya doa mah urusan. Tugas kita adalah masalah dikabulkannya sebuah permintaan kita, itu sudah janji dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah sampai kita berhenti berdoa karena gara-gara doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangrian malam hari tahajud, ya Allah anugerahkanlah kepada saya pasangan hidup yang bisa menggembirakan hati saya, yang bisa membawa saya menuju ridho-Mu ya Rabb. Karena orang lain magis ngelek orok, geus memangku orok, sementara saya masih tidur dengan bantal, ya Allah. Nah, berdoa tiap malam bertahun-tahun kok belum dikabul juga. Jangan putus asa, teruslah berdoa kepada Allah, gitu. Dijamin, ya. Mungkin doa mangrian nanti disakalikan ku Allah, ya. Batur memboga hiji langsung opat bawa, gitu. Gitu. Jadi fahuwa domina lakal ijabah. Allah geus ngajamin bahwa permintaan kita pasti dikabulkan. Siapa yang menjamin? Allah. Sementara innallaha la yukhliful, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Terus saja berdoa, terus saja meminta kepada Allah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Binahwi qaulihi ta'ala, kelawan umpamane pengandikane Allah Ta'ala. Allah berjanji menjamin doa kita dikabulkan sesuai dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni ngadoa sapa sira ni ing ingsun, astajib maka nyumbadani sapa ingsun, astajib maka nyumbadani sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Tugas kita meminta, sementara janji Allah yang Maha Kuasa adalah memenuhi permintaan kita. Namun perlu digarisbawahi, Allah akan mengabulkan sesuai dengan pilihan Allah.
Allah akan memberi sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan permintaan kita. Karena kadang-kadang apa yang kita minta justru membahayakan bagi kehidupan kita. Mang Syahrul belum bisa naik motor, minta motor, ya bahaya, bisa-bisa begitu naik motor tinggal nama gitu ya, bukan sampai ke kuburan tapi sampai ke akhirat gitu. Jadi Allah akan memberi tetapi sesuai dengan pilihan Allah. Fima ing dalam barang yakhtaru kang milih sopallahu ing ma. Fima ing dalam barang yakhtaru kang milih sopallahu ing ma laka maring sira, sesuai dengan pilihan Allah. Karena Allah lebih tahu mana yang tepat buat kita. Kadang-kadang kita meminta padahal permintaan kita justru sangat berbahaya bagi kita. Ya, jadi pemberian Allah itu nanti disesuaikan dengan pilihan Allah. Mana yang tepat menurut Allah bukan sesuai dengan apa yang kita minta. La fima ora ing dalam barang. Ya. La fima ora ing dalam barang, ya kayak mau Kak Mangerian jaluk jodoh, ya Allah kula 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 jaluk jodoh, kula jaluk jodoh, kula jaluk jodoh, jodone beli teka-teka 2 tahun ngadoa ke Allah, ya Allah kula jaluk jodoh. Ini malah pacarnya Mangerian pada nikah duluan. Aduh sakitnya tuh di sini kata Mangerian. Ya, ditinggalkan teganya di kau mengkhianati cinta kita bersama gitu. Cek Mangerian, masya Allah. Tapi bisa jadi Mangerian Allah melambatkan perjodohan Anda karena Allah sangat tahu kapan Anda mempunyai seorang istri. Bisa jadi nanti begitu nikah anaknya langsung kembar. Gitu. Atau nanti anak yang lahir dari istrinya Kang Rian karena didoakan sampai bertahun-tahun itu kemudian Allah berikan bonus-bonus yang luar biasa. Anaknya menjadi orang-orang yang termulia, amin ya. Anaknya menjadi orang-orang yang hebat, anaknya menjadi orang-orang yang berguna. Jadi intinya tidak ada doa yang disia-siakan. Cuma masalah apa yang diberi itulah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La fima ora ing dalam barang tahtaru kang milih sapa sira ing bukan sesuai dengan permintaanmu. Linafsika kanggo awak sira. 1 ya. Jadi Allah memberi sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan permintaan kita. Yang nomor kedua, wa fil waqti lan ing dalam waktu. Wa fil waqti lan ing dalam Allah akan memberikannya pada waktu. Waktu apa? Waktu yang tepat buat kita. Ya. Allazi kang yuridu ngarepaken sapa Allah pada waktu yang Allah kehendaki, pada waktu yang menurut Allah tepat, bukan sesuai waktu yang kita tentukan. La fil waqti ora ilmu waktu, la fil waqti ora ilmu waktu, allazi kang turidu ngarepaken sapa sira ya. Bukan sesuai dengan waktu yang kita pilih ya. Bisa jadi kita mau menikah pada waktu yang kita tentukan, malah ujung-ujungnya pernikahan kita malah kandas di tengah jalan ya. Menikah cuma 2 tahun akhirnya dipulung ku Mang Anton ku tunggu jandamu. Nah itu. Jadi ada doa yang belum dikabulkan, tetapi bukan berarti tidak dikabulkan karena menunggu waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi faqad yakunu mangka terkadang ana. Faqad yakunu mangka terkadang ana opal hijabu aling-aling. Terkadang terhalangnya sebuah permohonan, belum dikabulkannya sebuah permohonan. Terhijabnya sebuah doa kita.
Alal muridi ngatasi murid iku khairon lebih bagus. Terkadang belum dikabulkan, justru itu yang lebih bagus. Ada dua orang misalkan mengajukan pinjaman ya, Mang Anton sama Mang Syahrul mengajukan pinjaman. Mang Anton itu ahli ibadah, ya Allah saya besok mau mengajukan pinjaman uang, kabulkan ya Allah, cair. Mang Syahrul di malam hari nggak pernah berdoa ya, daripada berdoa lebih baik tidur ya. Tapi besok apa yang terjadi? Justru Mang Syahrul yang pinjamannya cair, padahal tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah. Mang Anton mah bea kopi ya, tapi kan kali mau gelas melekan malam hari, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca wiridan dengan tujuan agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tapi besoknya justru Mang Syahrul yang cair, Mang Anton yang tidak cair. Sakit gak? Secara umumnya sakit gak hati kita? Sakit. Kenapa ya Allah itu? Apa malaikat salah ngasih tak gimana ya gitu? Saya yang berdoa malah orang lain yang diberi gitu. Oh enggak, terkadang hijab itu justru lebih baik bagi engkau. Malam harinya terjadilah pencurian, perampokan ya. Ada maling yang masuk ke kamar Mang Anton dan yang masuk ke kamar Mang Syahrul. Kebetulan masuk ke kamar Mang Anton tidak ada uang, tidak ada perhiasan, tidak ada apa-apa nilai yang bernilai, sehingga maling keluar dengan tangan hampa, tangan kosong. Begitu masuk ke kamar Mang Syahrul, di situ banyak uang, diambillah semuanya. Mang Syahrul melawan ya, karena itu uang ada pinjaman. Terjadi pergulatan Mang Syahrul dengan perampok. Satu kali pukulan Mang Syahrul langsung meninggal dunia. Meninggal dunia, mati. Siapa yang untung, Mang Anton atau Mang Syahrul? Siapa yang mati? Alhamdulillah. Berarti terhijabnya Mang Anton lebih baik atau lebih jelek? Lebih baik. Terkadang terhijabnya kita dari doa-doa kita itu lebih baik bagi kita. Maka ta'addab bi rabbik, kita harus bersopan santun kepada Allah. Jangan pernah suudzon ketika doa-doa kita belum dikabulkan. Jadi faqad yakunu, mangka terkadang ana opol hijab ya. Alal muridi ngatasi murid iku khairon lebih bagus lahu maring si murid. Terkadang belum terpenuhinya sebuah doa-doa, sebuah permohonan ini lebih baik. Supaya apa? Belum dikabulkan doa-doanya, liyajtahida wa yaduma khaufuhu. Alasannya belum dikabul lebih baik. Alasnya liyajtahida supaya yenta nemen-nemen. Supaya yenta nemen-nemen sapa si murid fil a'mali dalam piro-piro amal ya. Dengan belum dipenuhinya doa, akhirnya Mang Anton besoknya berdoa lagi, belum dikabulkannya juga, malam ketiga masih juga berdoa, sehingga akhirnya Mang Anton lebih banyak beramal, bersungguh-sungguh di dalam amalnya ya. Mang Syahrul mungkin berwiridnya cuma satu malam karena besoknya langsung cair, tapi Mang Anton sampai bermalam-malam ya. Sementara sudah kita bahas ya, bahwa intizarul faraj minallahi ibadatun, menunggu kelapangan, menunggu dikabulkannya sebuah doa ada sebuah ibadah ya. Mang Syahrul mah malam berdoa besoknya langsung cair, berarti nilai ibadah cuma satu. Sementara Mang Anton terus beramal karena doanya masih belum dikabulkan, sehingga amalnya semakin banyak, sehingga tentu pahalanya semakin banyak. Tidak ada kerugian bagi orang yang doanya belum dikabulkan, karena dengan belum dikabulkan doanya dia akan terus beramal dan beramal. Satu, wayaduma khaufuhu min maulahu. Wayaduma lan yentalan supaya yenta langgeng. Wayaduma ay waliyaduma lan dapon yenta langgeng opo khaufuhu wadine si murid. Dan seorang murid yang doanya belum dikabulkan, boleh jadi dia nanti akan bertambah khauf, takut kepada Allah. Mang Anton malam pertama meminta kepada Allah, mungkin belum ada rasa takut kepada Allah. Malam kedua belum juga dikabulkan, malam ketiga belum juga dikabulkan, 40 hari doanya belum dikabulkan, hanya muncul rasa takut, ya Allah doa saya belum dikabulkan, jangan-jangan dosa saya ya Allah terlalu banyak, sehingga doa yang saya sampaikan
doa yang saya panjatkan sedang membabat dosa-dosa saya. Sampai akhirnya doa ini sepertinya belum kelihatan karena masih sibuk membabat, menghabiskan, mengikis habis dosa-dosa saya. Ya Allah, berarti dosa saya sangat banyak. Muncullah rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian adanya, terlambatnya doa ini membawa hikmah keberuntungan bagi orang yang berdoanya. Nah ini, jadi terkadang terhijab dari doa ini lebih baik bagi seorang murid. Wa yadumalan langgeng apa khaufuhu wa dinasi murid min maulahu saking bendarane murid. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya tidak ada doa yang sia-sia. Terhijab dari doa pun itu sudah termasuk sebuah kebaikan, bahkan mungkin ada lebih baik bagi seorang. Namun ada namunnya nih. Walakinna syaitona tetapi teman syaitan. Tapi setan inilah yang datang kepada kita dengan membawa kebimbangan dan keraguan. Lakinna syaitona tetapi teman syaitan ikurubama ata terkadang datang sapa setan lahu maring si murid. Namun setan kadang-kadang datang kepada siapa? Kepada si murid yang berdoa tadi. Lahu maring murid waqala lan bisiki sapa setan. Waqala lan bisiki sapa setan lahu maring murid. Kemudian setan itu memberikan bisikan-bisikan kepada si murid. Ya, kepada Mang Anton. Dibisikin Mang Anton. Mang Anton, wiridan tiap malam tepan debleh tah bibir Mang Anton. Kernaon wiridan, buat apa wiridan tiap malam tidak ada hasilnya? Lau kunta min ahli iradah la ajabaka, cek setan teh. Kalau engkau ada sebagai ahli iradah teh ahli sekehendak sendiri, ahli iradah, pasti doa-doamu dikabulkan. Pasti kamu sudah diberi kekayaan oleh Allah sesuai dengan keinginan. Pasti kamu sudah diberi jodoh sesuai dengan permintaan. Lau kunta lamun ana sapa sira iku min ahlil iradah saking ahli iradah. Kalau andai kata Anda itu sebagai ahli iradah, tentu Allah akan mengabulkan permohonanmu. Berarti selama ini doa-doamu tidak dikabulkan karena Allah tidak menghendakinya. Lantas kalau memang Allah tidak menghendaki, buat apa doa-doamu? Udah berhenti aja, berhenti. Kata setan. Wa zalalan ngilangaken sapa Allah ausopa basyariyati ka ing pira-pira sifat bangsa kemanusiaan sira. Lan ngilangaken sapa Allah ausopa basyariyati ka ing pira-pira sifat bangsa kemanusiaan sira. Kalau toh Allah mengabulkan doa-doamu, tentu Allah sudah menghilangkan sifat kemanusiaanmu. Coba Mang Anton, ini ada api nih, tempelkan di tangan Mang Anton, masih panas, berarti Mang Anton masih seperti manusia umumnya. Lantas buat apa wiridan? Oke Mang Anton, coba Mang Anton berjalan di atas air, masih kejebur, lantas buat apa wiridan? Ini katanya mengamalkan ini adalah ilmu meringankan tubuh. Dibaca 100 hari, palilah pertama bisa meringankan tubuh. Level pertama. Diamalkan lagi 1 tahun, maka level kedua ini bisa memiliki ilmu tapak cecak, bisa berjalan di dinding. Ya. Terus diamalkan lagi, maka akan bisa terbang. Diamalkan lagi, maka akan bisa toyul ardi. Tapi ternyata sudah bertahun-tahun diamalkan tidak ada hasilnya. Masih seperti manusia pada umumnya. Berarti doa-doamu tidak diperkenankan, tidak diirodah oleh Allah Subhanahu. Ya udahlah, berhenti. Jadi setan membisiki agar kita berhenti di dalam berdoa. Bagi contoh aja ini, contoh ya. Atau kita misalkan berdoa membaca waqi'ah. Karena di dalam hadis Nabi suratul waqi'ah, suratul akhina. Surat waqi'ah itu surat untuk membaca waqi'ah 40 malam sudah lewat, 100 hari sudah lewat, 1 tahun sudah lewat, 3 tahun sudah lewat, masih saja seperti itu ekonominya. Setan datang membisiki, lau kunta min ahlil iradah la ajabaka. Kalau Allah sudah menghendaki,
mungkin kamu sudah menjadi orang yang kaya. Mana buktinya? Berarti doa-doamu tidak diterima. Udah, kalau begitu berhenti. Itulah bisikan yang dibawa oleh setan agar kita berhenti berdoa. Wajahilalan bodoh sopo si murid tidak tahu ana adami jabatihi satemene orang nana den sumbadanine si murid ana adama ijabatihi satemene orang nana den sumbadanine si murid. Jadi si murid tidak mengerti bahwa belum dikabulkannya doa-doanya itu, padahal itu lebih baik bagi dia. Iku qad yakunu terkadang ana opo adamul ijabah. Iku qad yakunu terkadang ana opo adamu ijabah iku khairon lebih bagus lahu maring si murid. Dia tidak mengerti bahwa belum dikabulkan doa-doanya, justru itu yang lebih baik, yang lebih tepat pada saat ini untuk dirinya. Satu itu alasan doa belum dikabulkan karena alasan pertama apa? Karena mungkin saja terhijabnya itu lebih baik. Alasan kedua, wa qad takunu lan terkadang ana opo basyariyatu sifat basyariyahe murid. Lan terkadang ana opo basyariyatu sifat basyariyahe murid iku ghalidatan kang kandel. Terkadang sifat basyariyah, sifat kemanusiaannya itu terlalu tebal. Karena terlalu tebal ya sifat kemanusiaannya, fala tanqati'u illa ba'da muddatin tawilah. Maka ora fala tanqati maka ora pegot apa basyariyah, maka ora pegot apa basyariyah illa ba'da muddatin angin sa'wise mangsa. Sehingga sifat basyariyah itu tidak lepas, tidak hilang kecuali setelah melewati masa yang cukup lama ya. Illa ba'da muddatin angin sawise mangsa tuwilatin kang suwe. Oh, alasan kedua kenapa doanya masih terhijab, masih belum dikabulkan. Alasan kedua ada kemungkinan karena sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya terlalu tebal ya. Sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya. Ila ba'da mudatin angin sawise mangsa tuwilatin kang suwe. Wa ma'lan utai barang ata kang nekani sapa murid bihi kelawan ma. Wa ma'lan utai barang ata kang nekani sapa murid bihi kelawan ma minal mujahadah saking mujahadah. Wa riyadhah tilan riyadhah dan apa-apa yang telah dia lakukan dari mujahadah dan riyadhah belum dianggap cukup untuk memutuskan sifat kemanusiaannya. Iku la yufidu ora maidahi iku la yufidu ora awe faida opo zalika mengkonon ma iku la yufidu ora awe faida opo zalika mengkonon ma fitil kal muddati ing dalam mengkonon mangsa. Si Zaid misalkan riyadhah ya 40 hari, orang lain masuk seminggu, dia riyadhah, dia mujahadah sampai 40 hari, tapi dia masih juga belum ada perkembangan, belum terlihat doanya dikabulkan. Oh, ini ada kemungkinan sifatul basyariyahnya terlalu tebal, sedang dijebol dulu sifatul basyariyahnya. Sehingga karena terlalu tebalnya sifat basyariyah, sifat kemanusiaannya belum jebol walaupun sudah diriyadhoi selama 40 hari. Maka gimana langkahnya? Lanjut jebol sampai 100 hari dan seterusnya. Karena terlalu tebal dinding kemanusiaannya, sehingga dia tidak sampai kepada tujuannya. Wa qad syabbaha lan teman-teman nyerupaaken. Wa qad syabbaha lan teman-teman nyerupaaken sapa ba'dul arifina sebagian pira-pira ahli ma'rifat. Sebagian ahli ma'rifat menyerupakan atau mengumpamakan ya, membikin perumpamaan at-tabi'ata ing karakter ing tabiat bi ardin kalawan bumi zati syaukin kang anduni eri. Karakter seseorang itu diumpamakan oleh para ulama yang ahli ma'rifat ini bagaikan bumi yang penuh dengan duri. Jadi ada karakter orang itu yang diumpamakan seperti apa? Bumi atau tanah yang penuh dengan duri-duri.
Coba kita bayangkan dulu, ada sebuah ladang, sebuah tanah, sebuah tempat yang tanah itu penuh dengan duri-duri. Atau kalau mau diumpamakan kita penuh dengan rumputan dan pohon-pohon misalkan ya, yang tidak berguna pohonnya itu. Lantas kita mau menanam sesuatu. Kita mau menanam pohon, mau menanam buah mangga misalkan. Tapi tanahnya penuh dengan akar-akaran, penuh dengan duri. Kira-kira jadi nggak pohon yang kita tanamnya? Mau menanam jagung di tanah yang kotor, yang penuh dengan duri, penuh dengan akar-akaran, penuh dengan rumputan. Jadi tidak kira-kira tanaman kita? Tidak jadi. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita bersihkan dulu tanah itu dari duri. Maka langkah kita itu sebetulnya ada sebuah proses. Sebuah proses agar kita bisa lanjut menanam pohon ataupun tanaman yang akan kita tanam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 hari, 2 hari, 3 hari belum terasa dikabulkan. Itu mungkin sedang berproses membasmi, menghancurkan duri-duri yang menghalangi. Sehingga nanti ketika duri tersebut sudah bisa kita hilangkan, sudah bisa kita bersihkan, maka nanti doa akan terasa. Doa kita akan dikabulkan, doa kita akan keluar madunya. Nah itu. Faqad ya bismillah faqad yakunu mangka terkadang ana apa asyauqu ri iku ghalidhon kang tebel kang kandel kasiron kang akeh. Terkadang duri dari tanah itu banyak ya, tebel, besar-besar. Layan qatiu kang ora bisa pegot apa syauq. Dan tidak bisa dibersihkan duri tadi ya, tidak bisa kita hilangkan illa ba'da muddatin tawilah. Angin ing dalam sawise mangsa kang ila ba'da muddatin angin ilmu sawise mangsa. Tidak bisa kita bersihkan tanah itu dari kotoran tadi kecuali setelah melalui masa yang lama. Wa mu'anatin lan netepi kangelan. Wa mu'anatin lan netepi kangelan tamatin kang sempurna. Dan kita harus menempuh dengan susah payah kita bersihkan dulu tanah itu dari duri-duri, dari akar-akaran yang tidak berguna. Kemudian kita gemborkan tanah tadi, kita suburkan tanah tadi sebelum kita menanam pohon yang kita kehendaki. Satu, sehingga akhirnya butuh proses yang lama. Jadi kalau demikian berarti sia-sia enggak tenaga kita? Tidak sia-sia, karena tenaga kita yang pertama pada langkah awal digunakan untuk membuang atau menghilangkan duri-duri ya, dan menggemborkan, menyuburkan tanah-tanah tadi. Tidak ada yang sia-sia. Boleh jadi waqad yakunu qalilan dha'ifan. Waqad yakunu lan terkadang ana apa syauq iku qalilan kang setitik. Kemudian karakter kedua ada tanah itu yang tidak terlalu banyak durinya. Tidak terlalu banyak akar-akarannya. Tidak terlalu kotor, tebala kata orang Sunda. Ketika kita mau menanam jagung ya udah tinggal celep aja ditancapkan. Kita mau menanam cabai tinggal langsung aja ditancapkan. Paling perlu dikoret, perlu dibersihkan seala kadarnya. Iku qalilan kang setitik dhaifan kang lemah adna syai'in kalawan luwih andap-andape wiji-wiji yuzilu ngilang akan sapa muridu ing sehingga hanya perlu tenaga sedikit untuk menghilangkannya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkon ardun zatu syauqin. Wa kadzalika lan iku kaya mengkon ardin zati syauqin ausapun nupusi uta pira-pira sifate nafsu. Maka seperti itulah keadaan diri kita. Qad takunu terkadang ana apa ausap. Qad takunu terkadang ana apa ausap iku khabisatan kang jember, kang kotor. Terkadang diri kita tuh kotor. Kasiratan kang akeh. Banyak noda-noda di dalam diri kita. Sehingga doa kita tidak langsung dikabulkan, tapi doa kita memberantas kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, membersihkan dulu. Seperti kita mau menempati rumah baru, ya begitu masuk ternyata rumah itu banyak kotorannya, maka kita tidak langsung tidur di rumah itu. Kita tidak bisa langsung menempati rumah itu. Apa yang kita lakukan pertama kali? Tentu kita bereskan, kita bersihkan rumah itu yang penuh dengan kotoran-kotoran. Jadi fatah taju mangka butuh apa? Fatah taju mangka butuh apa ya si nupus ila muddatin tawilah atau maka butuh sapa sira mangka. Fatah taju mangka butuh sapa sira ila muddatin maring mangsa.
tawilatin kang suwe, sehingga kita membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkannya. Wasyiddati mu'anatin lan banget teh kangelan. Wasyiddati mu'anatin lan banget teh kangelan, dan kita membutuhkan kerja keras ya, wa fi qat'iha ing dalam megot ya si khabisah, ing dalam megot atau memutuskan ausab mangga, ing dalam megot ausab untuk menghilangkan atau membersihkan sifat-sifat yang tadi, yang kotor tadi. Nah, fa idza hasala maka nalikane hasil apa maksud setelah jiwa itu dibersihkan dari noda-noda, maka kemudian baru tujuan yang kita inginkan akan tercapai, dan itulah kegembiraan yang akan kita rasakan. Fa idza hasala maka nalikane hasil apa maksudu kang den maksud walau fi akhirin nafsin lan sanajan ing dalam akhire napas atau ambekan min umrihi saking umure siwa, ketika kotoran-kotoran yang memenuhi diri kita sudah bersih, maka akan hasilah tujuan-tujuan kita walaupun mungkin terjadi di akhir umur kita. Berdoa kepada Allah di akhir usia baru dikabulkan. Kenapa kok lambat? Oh, karena mungkin saja di dalam dirinya banyak noda-noda. Jadi doa itu yang pertama berperan untuk memberantas dan membersihkan noda-noda tadi, sehingga ketika noda dan kotoran-kotoran tadi telah hilang, maka hasillah tercapailah apa yang kita harapkan walaupun terjadi fi akhiri nafsin min umrihi, walaupun terjadi di akhir napas dalam kehidupannya. Karena maka ana apa husul huwa ya husul iku ghayatul quswa, iku ghayah pungkasan al quswa kang katuk. Wa kanan ana pemabarang taiba kang kangelan sapa murid fi ilma, dan jerih payah yang selama ini dia lakukan ini akan kecil dibandingkan dengan hasil yang dia dapatkan. Opo ma barang taiba kang kangelan sapa si murid fi ilma iku haqiron kang hina. Perjuangan jerih payah yang selama ini dia lakukan akan terasa hina setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Terus mendidik anak dari semenjak kecil, dididik, dipasantrenkeun, dibiayaan, sampai akhirnya si anak menjadi orang yang tumbuh, maka jerih payah orang tua yang selama ini dia lakukan ini akan terasa ringan, akan terasa hina dibandingkan dengan kesuksesan anak yang dia perjuangkan. Wa qad takunan terkadang ana opo osop iku khairu zalika sa'lian mengkon-mengkon hobisah. Ada juga ya karakter seseorang itu tidak terlalu kotor kayak tadi, sehingga pala tahtaju maka orang butuh opo nupus. Karena tidak terlalu kotor maka tidak butuh waktu yang lama. Itu begitu disakukan ya udah langsung bersih. Ya. Kang Asep hendak beli rumah, ya rumahnya itu begitu dia dibuka kuncinya, oh ada debunya kotor, tapi kotornya kotor biasa, cukup disapuin bisa langsung ditempatin. Pala tahtaju ila tuli muddah maka orang butuh opo nupus ila tuli muddatin maring suwene mangsa, sehingga dia tidak butuh proses yang lama. Wa kasrati mu'anatin lan akehe netepi kangelan, Jadi kesimpulannya bahwa pertama yang harus kita pahami, doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak kita berdoa sampai dikabulkannya doa-doa kita itu tidak ada waktu yang sia-sia. Ya, karena intizarul faraj minallahi ibadah. Menunggu dikabulkannya itu adalah ibadah. Berdoa itu dianggap ibadah. Ketika seseorang malam berdoa besoknya dikabulkan, dia beruntung, tetapi untungnya satu kali, yakni untung hanya mendapatkan keuntungan satu kali karena doanya langsung dikabul. Ketika seseorang doanya belum dikabulkan, sebetulnya dia tidak rugi karena selama dia menunggu dia mendapatkan pahala, berarti dia mendapatkan beberapa banyak keuntungan. Pertama doanya dikabulkan, yang nomor kedua pahala daripada menunggu dikabulkannya doa-doa yang dia sampaikan. Sekian dulu, wa ma ba'da wallahu alam bissawab. Allah